Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman fabi ni'matil Islam fabi ni'mati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Qurashi al-Hashimi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi illa yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk tanggal 5 bulan Sya'ban, insyaallah tahun 1444 Hijriah atau tanggal 25 Februari 2023 hari Sabtu, ya, jam 7:20 pagi, ya, di Masjid Ali bin Abi Thalib, Ma'had atau pesantren Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib di Jatinegoro, Kecamatan Sempor. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Istighfar. Jadi syaitan itu merasa telah mampu mengalahkan anak Adam, dan kemudian anak Adam mampu mengalahkan syaitan dengan istighfar. Jadi istighfar merupakan jalan dari kekalahan tatkala menghadapi tipu daya syaitan. Bahkan bukan hanya dari syaitan saja, dari diri kita sendiri. Sehingga setiap kita butuh kepada istighfar. Berikutnya hadis yang ke-8 dalam bab ini, atau hadis yang ke-1876 dari bab awal, dari kitab awal. Dalam bab ini hadis yang ke-8. Hadisnya diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatih, apabila telah selesai dari salatnya, istaghfarallaha thalathan, maka beliau beristighfar 3 kali. Jadi begitu salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi habis salam mengucapkan bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Setelah itu beliau mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah As-Salam, yaitu zat yang maha memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan dari Engkau keselamatan. Maka penting sekali kita berdoa seperti ini supaya kita selamat. Karena terkadang orang yang sangat kuat, sangat hebat celaka dan tidak mendapatkan keselamatan dari Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Qila li Auza'i, kemudian dikatakan kepada Al-Imam Auza'i, wa huwa ahadur ruwah. Al-Imam Auza'i ini salah satu daripada rawi. Salah satu daripada rawi. Tanyakan kepada Al-Imam Auza'i. Kaifal istighfar, bagaimana istighfar? Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah beristighfar. Kemudian kaifiyahnya bagaimana istighfar? Qala yaqulu, kemudian dijawab, ya Rasulullah menjawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampunan kepada Allah, aku minta ampunan kepada Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan betapa istighfar itu dibutuhkan. Berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak, ayaqula qabla mautihi, mengucapkan sebelum meninggal dunianya, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji Dia. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Muttafaqun alaih. Jadi di sini istighfar pula. Habis ibadah istighfar. Kemudian juga ya habis ibadah istighfar. Kemudian juga habis ibadah istighfar, kemudian juga tatkala beliau mau meninggal dunia. Jadi istighfar itu dilakukan oleh Rasulullah ya, itu setiap saat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Berikutnya ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Awwalu ma tabda ba'da an tusallim minal fariḍah taqul, pertama kali yang diucapkan setelah salam dari salat fardu mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kaifa taqul, bagaimana kamu ucapkan ya astaghfirullah wa anta shalaita wa adaita ta'ah, padahal engkau baru mengerjakan salat dan menunaikan ketaatan.
li'anna ta'ataka hadhihi la takhlu min naqsin. Kata beliau, sesungguhnya ketaatanmu itu tidak pernah lepas dari kekurangan. Berarti di sini orang yang taat jangan GR dulu. Karena apa? Karena tatkala dia menjalankan ketaatan, di dalam ketaatan itu banyak kekurangan. Fastaghfirullah, maka mintalah ampun kepada Allah. Mimma hasala fiya minal khalal, dan dari apa yang diraih dari khalal itu artinya kekurangan-kekurangan. Wa nadhiru dzalika annal mustahidina, demikian juga yang semisal dengan itu al mustahidina, orang yang bersungguh-sungguh, wal mujtahidina, dan orang-orang yang mujtahidin, ya, mujtahidin, al mujtahidina fil lail, orang yang berjihad, dan orang yang mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh, al mujtahidin, al mutahajjidin. Ini pertama, al mujtahidin, al mutahajjidin, yaitu orang-orang yang bertahajud fil lail, di malam hari. Idza faraghu min tahajjudihim, apabila mereka selesai dari tahajud mereka, istaghfiru, maka mereka istighfar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu apa? Sahur. Berarti waktu itu pada tahajud. Kemudian apa? Istighfar. Loh, padahal kan tahajud sendiri ketaatan, betul. Cuman di dalam menjalankan ketaatan itu ada kekurangan. Jadi orang yang taat jangan GR terlebih dahulu. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat jangan putus asa terlebih dahulu. Ada istighfar, ya. Ada apa? Istighfar. Berikutnya, dan kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Maksudnya di sini, Engkau ya Allah adalah zat yang maha selamat dari setiap cela dan aib, dan dari Engkau keselamatan. Maksudnya di sini, kalau tidak diselamatkan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa, ya, mengerjakan apa? Ibadah. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan lebih komplit. Yang pertama, ya, jikalau bukan karena Allah, masalimna, maka kita tidak akan pernah selamat. Jadi selamat dari Allah. Wala alimna, dan kalau tidak diselamatkan oleh Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang pintar. Wala kumna, dan kita tidak akan beribadah. Wala qatalna, dan kami tidak akan berperang. Jadi orang selamat, bisa beribadah, bisa berperang, bisa yang lainnya, ini karena diselamatkan oleh Allah. Ya, pembahasannya panjang, ya, cuman kalau dijelaskan terlalu panjang nanti kalian bosan. Singkat pembahasan begitu. Tabarakta ya dzal jalal wal ikram, maha suci Engkau wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya di sini, azamtu khairatuka, aku mengagungkan kebaikanmu, wa barakatika, dan barakahmu, ya, wa ni'amika ala ibadik, dan nikmatmu atas hambamu. Fayambaghi lil insan ayastaghfiru ba'da shalah, maka hendaknya bagi setiap orang beristighfar setiap ba'da salat yang fardu 3 kali,
wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian mengucapkan, ya Allah, darimu keselamatan. Masih ingat tadi pembahasan kita selamat, kita bisa taat, bisa berperang. Maksudnya ya para sahabat waktu itu, kalau kita kan nggak berperang ya, santai gitu kan. Waktu itu para sahabat berperang itu karena diberi keselamatan oleh Allah. Kalau kita nggak diberi keselamatan oleh Allah, mungkin kita juga nggak bisa. Bukan mungkin. Kalau kita diberi keselamatan oleh Allah, nggak mungkin kita berada di sini. Nggak mungkin. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas penyelamatan Allah kepada kita. Di antaranya kita bisa belajar. Hadis yang ke-10. Hadisnya diriwayatkan dari Anas. Hadis yang ke-10 dalam bab ini diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridainya. Berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah SWT berfirman. Berarti ini masuk dalam kategori hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah ucapan Allah atau firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Cuman perbedaannya kalau hadis qudsi ya ada riwayat yang lemah dan ada yang sahih. Maka riwayat Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, wahai anak manusia, anak Adam, innaka ma da'utani, tidaklah engkau, sesungguhnya engkau, ma da'utani, tatkala engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap padaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni untukmu, alama kana minka wala ubali, dengan segala dosa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misalnya anak Adam mau melakukan istighfar kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun seberapa banyak dosa yang dia kerjakan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananis sama, jikalau dosamu memenuhi langit, thumma istaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak akan peduli. Jadi kalau misalnya dosa manusia itu memenuhi langit, jadi banyak sekali sampai langit aja penuh, kemudian istighfar, maka Allah pun akan ampuni dan Allah tidak peduli. Ini berbeda sekali dengan keadaan manusia. Manusia kalau sudah sakit hati udah, ya, maka hati-hati sekali ya kepada manusia. Hati-hati sekali. Manusia itu makhluk ya. Kalau Allah Maha Pemaaf, kalau manusia ya sebagaimana keadaan manusia. Kalau sudah tersakiti, ya sudah begitu, ya. Hati-hati sekali. Termasuk kita juga hati-hati pada diri kita sendiri. Kalau sudah kecewa biasanya udah, ya. Tapi kalau Allah SWT tidak, asal mau istighfar Allah nggak peduli, akan diampuni walaupun dosanya sepenuh langit. Wala ubali, ya ibna Adam, dan anak manusia,
Qadarullah nih listriknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah ini malah bagus. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, jikalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi kesalahan, thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datangi engkau sepenuh bumi ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang terakhir dalam bab ini, ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita. Ini para wanita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ini wanita suruh banyak sedekah, ya. Wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah kalian dari istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat engkau paling banyak penghuni neraka. Hai wanita, ingat ucapan Rasulullah, kalian itu paling banyak di neraka, ya. Ya, semoga Allah menyelamatkan kaum muslimah, ya. Qalatin imra'atun minhunna, kemudian ada salah seorang wanita bertanya, ya, di antara mereka, malana aktsara ahlin nar, mengapa kami termasuk paling banyak penghuni neraka Rasulullah? Qala tuktsirnal la'na, karena kalian itu banyak melaknat. Jadi perempuan ini wallahu alam, ya, karena tipenya perasaannya itu lebih dominan daripada akalnya, jadi banyak melaknat. Ya, banyak apa? Melaknat. Mungkin itu tadi karena perasaannya mengalahkan akalnya, itu wanita, ya. Wanita. Wa takfurnal ashir, dan wanita itu banyak mengingkari kebaikan keluarga, suami, ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin, dan aku tidak pernah melihat orang yang paling kurang akalnya, ya, kurang akalnya karena kalau jadi saksi satu laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Jadi kalau misalnya jadi saksi, kalau nggak ada laki-laki, maka satu laki-laki diganti dengan 2 perempuan. Ini berarti kurang apa? Akalnya, ya. Jadi laki-laki ini memang harus berhati-hati dengan wanita, karena wanita kurang akalnya, gitu, ya. Kurang akalnya ini. Ini kata Rasulullah. Dan realnya memang begitu wanita. Memang ada wanita yang pintar tapi jarang, ya. Ya mungkin wanita pintar tapi dalam keadaan tertentu sulit, ya. Maka dari zaman ke zaman pemimpin itu tetap kebanyakannya adalah apa? Laki-laki. Ada perempuan tapi bandingannya sedikit. Kurang apa itu tadi? Akalnya. Berikutnya wadinin, dan kurang agamanya. Jadi wanita ini kurang agama karena apa? Ada haid, enggak sholat, enggak puasa, ya, ada nifas juga sama. Jadi kurang akal dan kurang agamanya.
wa aghlaba lidhi lubbin minkunna. Aghlaba lidhi lubbin minkunna. Ya, aghlaba lidhi lubbin minkunna, dan aghlaba mengalahkan ya lidhi lubbin kepada orang-orang yang memiliki akal minkunna di antara kalian. Kemudian qalat dikatakan manuqsanul aqlu waddin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah kurang agama dan akal? Kurang akal dan agama dikatakan syahadatum ra'atain bi syahadati rajul. Dua persaksian perempuan sebanding dengan satu laki-laki. Wa tamkuthul ayyam la tusalli, dan kalian beberapa hari tidak melakukan salat. Syahidnya di sini yaitu apa? Beristighfar. Memperbanyak istighfar perempuan nih. Laki-laki juga sama. Cuman perempuan harus lebih ya, karena ada sisi-sisi yang memang perlu ditutupi. Ya, semuanya sebenarnya masya Allah dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi laki dan perempuan. Cuman perempuan memang tabiatnya begitu. Ya, tabiatnya begitu. Cuman ya diberi hal yang berbeda ya dibandingkan laki-laki. Sehingga kalau tidak hati-hati maka yang jadi budak itu laki-laki terhadap perempuan. Yang menjadi budak itu laki-laki terhadap perempuan. Padahal kata-kata budak itu jelek sekali ya. Ada istilah jelek banget sebenarnya ya, dulu belum ada. Ya, dulu paling Abdul Butun, ada budaknya perut. Kalau Rasulullah mengatakan ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Qatifah, ta'isa Abdul Khamilah, celaka hambanya dinar, dirham, jenis pakaian begitu. Ya. Kemudian muncul istilah Abdul Butun, hamba perut. Hamba perut artinya makan terus. Tapi sekarang ada istilah yang jelek banget ya, bucin ya. Bucin itu budak cinta, kan jelek banget. Lah, laki-laki sering menjadi budak bagi wanita. Kalau kita lihat ini kayaknya budaya barat ya. Jadi kalau cinta, kemudian laki-lakinya posisi kayak bersimpuh, kemudian memberikan bunga kepada wanita. Ini laki-laki nggak tahu ya, belum tahu agama ya. Ya kan, kayaknya ngasih bunganya sambil apa? Sambil kayak bersimpuh kayak gitu kan. Ya terus kayaknya gimana gitu ya. Nah ini nggak benar, ini nggak benar. Akhirnya tanpa terasa wanita di masa kita ini bertakhta. Ya, bertakhta itu berkuasa. Jadi yang berani nampar pipi itu wanita, pak gitu. Nah, perempuan itu bertakhta. Maka di sini di masa kita ini karena wanita justru pada posisi yang dilindungi, dijaga ya. LSM itu malah LSM perlindungan wanita. Ada Rifka Anissa yang udah pernah disinggung. Pemuliaan terhadap wanita, coba. Kalian sudah pernah dengar hari ibu, ya kan? Belum pernah ada hari bapak. Kalian sudah pernah dengar hari Kartini, belum pernah dengar hari apa? Kartono, ya kan? Ya kan? Itu. Perlindungan kepada wanita sangat besar. Dan laki-laki kayaknya tadi waliyadzubillah bucin gitu ya. Ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ini merugikan wanita pula dan menjatuhkan martabat laki-laki. Jadi wanita tetapkanlah pada keadaan wanita. Ya, maka kita juga di satu sisi tidak bisa lepas dari peranan wanita dalam kehidupan karena jasanya juga sangat besar sebagai ummul madrasah, ya, juga ya sebagai wanita itu sebagai tiang negara. Sebagai tiang negara. Ada yang mengatakan begini, wallahu alam apakah hadis atau bukan, wallahu alam Ustaz belum tahu. Al mar'atu imadul bilad wa idza fasadul mar'atu fasadul bilad, begitu. Wanita itu adalah tiangnya negara. Jadi kalau wanitanya rusak, maka negaranya apa? Rusak. Jadi rusaknya wanita akan menyeret rusak pula laki-laki, dan rusaknya wanita
di antara sebabnya adalah ulah laki-laki. Jadi antara laki-laki dan wanita ini saling keterkaitan ya. Kalau laki-laki bertanggung jawab tidak akan merusak wanita, kalau wanita salihah tidak ingin mengganggu laki-laki. Jadi saling menyelamatkan. Di sini apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang keadaan wanita, suruh memperbanyak istighfar sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada wanita bisa tertutupi. Ini saja yang bisa kita pelajari pada kitab istighfar. Semoga Allah menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.